Ada dua macam orang rendah. Yang pertama, orang rendah yang tidak sadar dirinya rendah. Orang seperti ini biasanya menjadi begitu arogan, merasa diri begitu berarti padahal dia tidak berarti sama sekali. Atau merasa dirinya hebat, padahal dia tidak sadar pula bahwa kehebatan dirinya itu berasal dari Tuhan. Sementara yang kedua adalah orang rendah yang sadar dirinya rendah. Orang yang kedua adalah orang yang tahu hakikat dirinya, yang pada dasarnya hanya dari debu dan akan kembali menjadi debu. Itulah sebenarnya yang mau ditegaskan tentang arti kata human, manusia, yang dari akar kata humus, tanah. Tapi dari akar kata yang sama itu pula, maka muncul istilah humility atau kerendahan hati. Semua ingin menyiratkan kepada kita tentang makna menjadi manusia, yaitu pada dasarnya rendah dan tanpa Tuhan bukan apa-apa, kita hanya debu dan akan kembali jadi debu, yang membuat kita berarti sesungguhnya nafas dari Tuhan. Karena itu tidak ada satu orang pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai begitu berarti atau sebagai sosok yang begitu hebat. Karena semua berartinya seseorang maupun kehebatan seseorang itu asalnya adalah dari Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan menyapa kita lagi hari ini. Di dalam Minggu Natal ini kita akan bersama merenungkan dari nyanyian pujian Maria setelah dia menjumpai Elizabeth, setelah Maria juga mendapatkan penampakan dari malaikat yang menghampirinya, memberitahukan tentang kelahiran Juru Selamat melaluinya. Lukas 1 ayat yang ke-46 sampai 48a, lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya." Ungkapan pertama dari puji-pujian Maria ini adalah sebuah pujian pemuliaan kepada Tuhan, pengagungan, pembesaran nama Tuhan. Dan itu juga diiringi dengan hati yang penuh sukacita. Dan memuliakan Tuhan dengan hati yang gembira, ini bukan semacam euforia seperti orang baru dapat hadiah atau mendapatkan sesuatu rejeki yang sangat banyak. Tetapi alasan Maria untuk memuliakan Tuhan dan bersukacita bukan karena apa yang berkaitan dengan dirinya, tapi berkaitan dengan Allahnya. Karena itu, dasar pemuliaan Tuhan dan dasar hati yang gembira adalah karena tindakan Allah, bukan tindakan kita. Tindakan manusia. Seringkali kita justru baru bergembira karena kita berhasil melakukan tindakan atau pencapaian yang gemilang di dalam hidup. Tetapi Maria memuliakan Tuhan dan hati yang gembiranya karena Allah, Juru Selamatnya, memperhatikan kerendahan hambanya. Ini memberitahukan kepada kita siapa itu Maria, seorang perempuan yang sebenarnya memang tidak berarti atau menganggap diri berarti. Kenapa dikatakan tidak berarti? Dia sosok gadis belia yang seringkali memang tidak diperhitungkan orang pada zaman itu. Selain hakikatnya sebagai seorang perempuan, masih muda pula, sehingga tidak ada orang yang mau mendengarkan suaranya. Dan di dalam kerendahan inilah Maria sadar bahwa memang itulah dirinya dan bagaimana orang memandangnya. Karena itu begitu terkejutnya ia ketika malaikat Tuhan datang menampakkan diri dan menyapa dia dengan begitu rupa, mengangkat derajatnya, mengangkat hakikatnya, dan memberikan kepadanya berkat istimewa. Ini yang menjadi ungkapan Maria sehingga dia mengatakan, "Aku memuliakan Tuhan, aku bergembira karena Allah Juru Selamat memperhatikanku."
memperhatikan kerendahan hambanya. Maria adalah seseorang yang rendah, tetapi sadar dirinya rendah. Dan karena itu, dia bermegah karena Allahnya yang mengangkat derajatnya. Tapi tidak membuat dia menjadi pongah. Justru selanjutnya kita melihat bagaimana Maria. Dia bermegah karena Allah sambil lalu kemudian dia berserah dan menyembah Allahnya. Dia bermegah karena Allah bukan merasa dirinya hebat seolah-olah Allah memihak dia, seolah-olah kebanggaan dia itu luar biasa karena dia yang dipilih di antara perempuan yang ada. Tetapi Maria juga menunjukkan keberserahannya dan penyembahannya kepada Allah. Ini yang justru menunjukkan kepada kita kerendahan hati seorang hamba dari Maria. Dan bukan itu saja, mengapa Maria bisa memiliki keberanian untuk mengambil langkah iman yang luar biasa sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang rendah. Karena dia mempunyai pandangan yang tengadah kepada Tuhan dan hidup yang terarah kepada Tuhan. Inilah yang menyebabkan Maria lalu kemudian dapat terus menjalankan tugas panggilannya menjadi ibu bagi Sang Juru Selamat dengan penuh penyerahan. Walaupun ada resiko yang harus dia tanggung, dengan penuh penyembahan, walaupun mungkin dia diremehkan atau dihindari orang dengan tindakan yang dia lakukan dan alami. Terkhusus juga dari Yusuf tunangannya, yang bisa saja menceraikannya diam-diam karena Maria sudah mengandung padahal belum menikah. Maria memiliki juga rahasia ketengadahannya kepada Tuhan dan keterarahannya kepada Tuhan. Dan ini resep dan rahasia yang paling berkhasiat menyebabkan Maria tetap penuh gairah oleh Roh Tuhan. Dia tidak menyerah kalah, dia tetap bersemangat. Bahkan setelah berita tentang lahirnya Juru Selamat melaluinya, itu dia datang kepada Elizabeth dengan penuh kegembiraan, ada gairah yang dia tidak menangisi diri sendiri, tapi dia bergairah menyaksikan cinta Tuhan. Sehingga ini menjadi jembatan untuk Maria sepanjang hidupnya berkiprah bersama dengan Tuhan. Dia tidak sendirian dan tidak pernah merasa sendirian, karena keberartian hidupnya dan kekuatan dirinya dia amini dan imani berasal dari Tuhan dan oleh kekuatan Tuhan. Hari ini mungkin kita seringkali memandang diri rendah atau dipandang orang lain rendah. Tetapi satu fakta bahwa memang pada dasarnya kita terlahir dan tercipta rendah. Hanya Allah lah yang sanggup mengangkat derajat kita. Karena itu, hiduplah tetap tengadah dan terarah kepada Allah, berserah dan menyembah Dia, sambil tetap bergairah oleh kekuatannya dan berkiprah bersamanya. Ini rahasia untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, sebagaimana seorang hamba yang sudah diteladankan oleh Maria. Biar kita senantiasa memuliakan Tuhan dan penuh kegembiraan karena Allah yang mengangkat derajat kita, bahkan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang baru oleh pertolongan Tuhan. Selamat berserah diri, selamat hidup dari kekuatan gairah Tuhan dan berkiprah bersama Tuhan. Amin.